akan menghadapi tim yang berada di posisi puncak Liga Indonesia 2007 dengan skor 1-0. Dan inilah dia starting line up dari Persikapas Pasuruan, asuhan Jorge Amaya. Ya, kita di sini nama-nama penting yang ada dalam tim ini semua diturunkan. Kita lihat ada di situ Rotuno, Panco, begitu juga Asep Dayat diturunkan berduet dengan Andi Odang, dan Robinson menjadi motor di jantung serangan tengah. Dan inilah dia Persiwa Wamena, asuhan coach Joko Susilo. Kita melihat dengan formasi favorit dari pelatih Joko Susilo, 3-5-2, formasi yang sangat agresif dan agak menarik juga kita cermati di sini bagaimana Joko Susilo justru menyimpan Sunday Sea dan lebih memilih menduetkan Peter Rumaropen bersama Boakai di sini dengan menempatkan penyerang lubang Oscar Moriero di situ. Liga Jarum Indonesia 2007, dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Air Sudarsono Pogar Bangil. Bagaimana kita saksikan Persikapas Pasuruan menghadapi Persiwa Wamena. Tekanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Mereka langsung mengambil inisiatif melakukan bola lambung menuju ke sektor sebelah kanan. Pergerakan tadi yang coba dilakukan oleh Mariano. Kasan Soleh, pemain yang juga baru merayakan ulang tahunnya pada tanggal 10 November. Selamat ulang tahun untuk seorang Kasan Soleh. Ini adalah sebuah penantian yang saya pikir sangat menarik, bagaimana sebuah tim yang berasal dari Ufuk Timur, Persiwa Wamena, dan sekarang bertengger di puncak klasemen. Saya pikir seluruh Indonesia akan menyaksikan bagaimana sebuah tim yang namanya sekarang sedang berkibar di tangga teratas puncak klasemen Grup Timur akan bertarung melawan peringkat terbawah di Grup Timur. Sebuah tontonan yang saya pikir juga akan dicermati oleh banyak orang di seantero Indonesia. Percobaan tekanan kali ini langsung dilakukan oleh Persikapas Pasuruan dari sektor sebelah kanan. Persiwa Wamena masih belum bisa membahayakan. Dan kali ini kita lihat bagaimana Kasan Soleh berada dalam posisi offside. Asisten wasit 1 Yuli Suratno telah mengangkat bendera menandakan Kasan Soleh berada dalam posisi offside. Hanya masih tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang Charles Wolf. Sudah dilakukan kali ini, kembali lagi bola bergulir meninggalkan lapangan permainan. Ada John yang berusaha menutupi pergerakan para pemain Persikapas, dan inilah dia Jorge Amaya, pelatih dari Persikapas Pasuruan. Pelatih yang sedang apes nasibnya bersama Pasuruan. Kita tahu bahwa mereka dalam 5 aksi terakhirnya tidak pernah bisa mendapatkan kemenangan. Kanan coba, bukan satu pelanggaran, dan satu pelanggaran tadi kita lihat bagaimana Podai harus ditutup pergerakannya. Arturo Villasanti, pemain yang juga menjadi palang pintu bersama dengan Heri Ismanto dan juga Panco Rotuno dan juga Edi Sibung. Bagaimana tubuh yang begitu tinggi dari Mariano Oscar. Sudah lakukan langsung mengarah ke dalam kotak penalti. Masih dihalau satu serangan tadi. Kembali lagi para pemain dari Wamena mencoba melakukan tendangan. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi tim Persikapas Pasuruan. Pelatih Joko Susilo cukup tenang dia. Mulai menulis strategi yang diterapkannya. Melihat apakah semua strategi sudah dapat berjalan di lapangan sejauh ini diterapkan oleh anak-anak Wamena. Ya, dan diam-diam ternyata pelatih Joko Susilo mulai mencuri perhatian ketika di luar dugaan dia bisa melambungkan tim yang juga tidak begitu dikenal secara reputatif, Persiwa Wamena, ke puncak klasemen sementara grup di wilayah timur. Coba tekanan kali ini, bagaimana Asep Dayat dengan juga Andi Odang berusaha melakukan tekanan. Kembali lagi satu dorongan bola kali ini. Andi Odang masih dihalau tadi seorang Tarik Cawi. Ya, tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Kita di sini bagaimana Amaya menurunkan 2 pemain yang berbeda usia. Kita lihat di sini Asep Dayat, pemain yang mempunyai pengalaman cukup baik dan juga sudah main ya, udah berkepala 3, dan bagaimana diduetkan dengan Andi Odang yang punya kecepatan. Rendra, saya pikir di sini adalah suatu perimbangan yang cukup baik apabila mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Tendangan bebas, Pancho Rotuno akan mengambil tendangan bebas. Ada Andi Odang yang mendapatkan pengawalan. Sudah lakukan kali ini Pancho. Masih dapat dihalau oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Kembali lagi kali ini satu serangan balik coba dibangun. Bagaimana kita lihat Pancho dan juga Peter Rumaropen dan juga Kasan Soleh berhasil menutup pergerakan untuk tidak berikan kesempatan kepada Mariano Oscar untuk melakukan satu serangan. Asep Dayat berusaha mengejar bola. Kita lihat bagaimana. Berhasil dihalau. Kembali lagi kali ini coba tekanan-tekanan. Dan juga tempo permainan diterapkan oleh kedua tim di sore hari ini cukup cepat dan juga cukup ketat. Tempo permainan yang tentunya diharapkan bagi kita semua untuk bisa menyaksikan betapa serunya laga prestisius bagi Persekapas Pasuruan apabila mereka tetap ingin menunjukkan jati dirinya dengan menaklukkan tim yang berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur. Ya, paling tidak dalam 5 menit usia pertandingan sama sekali tidak ada gambaran bahwa pertaruhan kedua tim bukanlah pertaruhan sebuah tim yang berbeda dengan kesenjangan yang sangat kental di sini. Satu di puncak klasemen dan satu lagi di dasar klasemen. Kalau kita melihat bagaimana tuan rumah Pasuruan juga cukup agresif menekan pertahanan Wamena. Andi Odang terus mendapatkan pengawalan ekstra dari Oka John. Kembali lagi kali ini bagaimana Robinson mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Masih dapat Oka John tutup dan kali ini kapten 11-an tadi Herman Rontini. Dan langsung saja bola coba dikejar oleh Peter Rumaropen. Sudah dihalau bola kembali menuju kepada Asep Dayat. Tekanan kembali lagi dibangun oleh Kasan Soleh, pemain yang sangat rajin membantu penyerangan dari sektor sebelah kiri. Ada Heri Ismanto kali ini. Pelan saja dia berikan bola. Kembali lagi Alexander Robinson, masih Alexander Robinson direbut dia bola oleh Mariano Oscar. Inilah di Mariano Oscar, satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Robinson. Bagaimana duel para pemain asing terlihat kental sekali terjadi di Stadion R. Sudarsono di sore hari ini. Ya sangat menarik memang kita bagaimana juga Robinson melakukan tarikan dengan tangan sehingga juga inilah pelanggaran yang ditunjuk oleh wasit dan inilah Robinson yang diharapkan dapat menggantikan juga peran Zarahan yang menjadi playmaker juga untuk Persekapas Pasuruan. Begitu tinggi, sudah mengarah satu tendangan dan terjadi gol bunuh diri di menit-menit awal babak pertama ini dari Pancho Rotuno membuat tim Persiwa Wamena akhirnya unggul 1-0 atas Persekapas Pasuruan. Pancho Rotuno gagal menyelamatkan sundulannya masuk ke dalam gawang dari Roni Tri Prasnanto. Iya sayang sekali Rendra, kita lihat bagaimana sebenarnya usaha Pancho untuk membuang bola ke depan justru malah berbalik ke belakang. Kita lihat bagaimana dia berusaha untuk melakukan heading, menyelamatkan gawangnya. Kita lihat, ya di sini tidak ada komunikasi sama sekali dengan kiper. Kita lihat bagaimana kiper juga seharusnya mengatakan lepas untuk mendapat atau menangkap bola. Namun di sini kita miskomunikasi dan akhirnya bola masuk. Ya, satu blunder yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Dan lagi-lagi ini bicara soal komunikasi yang sangat-sangat miskin dalam koordinasi di lini belakang Persekapas Pasuruan. Sebuah hal yang sangat-sangat tidak perlu terjadi saya pikir. Dan saya melihat blunder yang ini juga akan sangat membantu Persiwa Wamena dalam lebih meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pancho Rotuno sudah melakukan kembali kali ini bola mengarah ke dalam kotak penalti. Bagaimana kita lihat Rolon berusaha untuk menggapai bola. Satu serangan balik. Kembali lagi Mariano Oscar kali ini coba membangun serangan. Peter Rumaropen, pemain yang sangat diandalkan menjadi jenderal lapangan tengah dari Persiwa Wamena. Satu kontrol bola yang sangat baik dilakukan oleh para pemain dari Persekapas Pasuruan. Langsung saja bola mengarah ke sektor sebelah kiri. Mencari pergerakan dari Kasan Soleh. Ternyata lebih dekat bola kepada Oka John. Inilah dia Irfan Junaidi menjadi punggawa di lapangan tengah. Lemparan ke dalam kali ini coba dibangun. Juga coba bagi para pemain dari Persiwa Wamena. Ini semakin bersemangat para pemain dari Persekapas Pasuruan untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. 0-1 di menit-menit awal babak pertama ini.
Jorge Amaya terlihat tidak percaya gol begitu cepat datang ke kubunya. Kembali lagi kali ini satu tekanan dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena. Satu peluang Peter Rubaropen, sayang sekali bagaimana sudah sangat kosong barisan pertahanan dari Persikapas Pasuruan. Peluang bagi Peter Rubaropen untuk menceploskan bola tapi masih terlalu tinggi di atas gawang dari Roni Tripasnanto. Ya, kali kedua kita melihat bagaimana lemahnya koordinasi di lini belakang Pasuruan. Kita melihat bagaimana tadi sangat-sangat terbuka ruang gerak dari Peter Rubaropen. Persoalan akurasi yang buat gol kedua untuk Wamena belum bisa lahir. Iya Andra, kita bagaimana memang setelah gol terjadi kita bagaimana Persiwa semakin bersemangat untuk menyerang pertahanan daripada Persikapas yang kadangkala memang mereka miss komunikasi di belakang dan begitu gampang kita lihat tidak banyak sentuhan yang dilakukan oleh pemain Persiwa, mereka langsung ke tujuan. Kita lihat di sini bagaimana dari bawah atau dari tengah bahkan langsung menuju striker dan ini tidak begitu diantisipasi oleh barisan pertahanan daripada Pasuruan. Kembali lagi kali ini, para pemain Pasuruan kembali bernafsu untuk melakukan tekanan demi tekanan. Bagaimana Mariano Oscar berusaha menjadi pemain yang pertama untuk menutup pergerakan. Kembali lagi, sangat sulit sekali bola bisa diterima oleh para pemain dari Andi Odang ataupun juga Asep Dayat yang berada di dalam kotak penalti dari Persiwa Wamena yang masih sejauh ini sangat disiplin menjaga kotak 16 atau juga melakukan zona marking kepada para pemain dari Persikapas Pasuruan. Dukungan lapangan tengah dari Persikapas Pasuruan juga sejauh ini belum bisa maksimal untuk bisa memberikan suplai bola kepada Andi Odang dan juga kepada Asep Dayat. Panco Rotuno kali ini berikan bola dia pelan saja. Kembali lagi Alexander Robinson yang dituju Kapten Herman Rontini. Sapu saja bola tadi dan kembali lagi bagaimana para pemain yang coba membangun serangan. Cukup cepat kali ini Andi Odang mendapatkan bola. Andi Odang satu peluang dan masih dapat diamankan. Bagaimana percobaan tekanan dengan mengandalkan kecepatannya Andi Odang mendapatkan satu peluang emas. Ya, memang sangat bagus peluang yang didapat tadi oleh Andi Odang. Kita lihat dia udah berusaha untuk melakukan shooting atau mengarahkan bola ke gawang. Dan bagaimana kita kiper maju ke depan untuk menutup ruang gerak daripada Andi Odang. Dan saya lihat di sini apa yang dilakukan oleh Wolf sangat berpengaruh dengan yang dilakukan oleh Andi Odang. Karena dia sedikit agak takut dengan benturan sehingga bola tidak begitu kuat untuk masuk ke gawang. Dan lambat kita lihat bagaimana ada seorang pemain dari Persikapas yang berada dalam posisi offside membuat asisten wasit harus mengangkat bendera menandakan bahwa telah terjadi offside. Tekanan kali ini coba kembali dibangun oleh para pemain Persikapas Pasuruan. Tekanan demi tekanan masih belum bisa maksimal. Tarik Choi kali ini. Masih tarik Choi. Mencoba melakukan tekanan kembali melalui Alexander Robinson yang menjadi pengatur serangan. Pelan saja dia kepada Heri Ismanto. Kali ini kembali coba tekanan dibangun melalui Edgar Rolon. Belakang lagi dia. Di mana para pemain Persikapas berusaha untuk menarik para pemain Persiwa Wamena yang begitu disiplin untuk menjaga daerahnya sendiri. Kita lihat sangat sulit para pemain dari Persikapas sejauh ini menembus kedisiplinan dan juga bagaimana para pemain itu sangat fokus untuk bisa menjaga daerahnya masing-masing. Kembali lagi bola daerah diarahkan tadi kepada Andi Odang, masih dapat dihalau oleh Oke John. Satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persikapas masih tetap buntu, belum bisa menembus tembok-tembok dari Persiwa Wamena. Meski dalam situasi tertinggal, kita melihat bagaimana anak-anak Pasuruan tidak begitu panik dengan situasi seperti ini dan mereka tetap memiliki kepercayaan diri untuk terus berusaha untuk membuka serangan, merobek pertahanan Persiwa Wamena. Ya tentunya kita memang masih di menit 13, apapun masih bisa terjadi dan kita lihat bagaimana juga di sini mereka terus berusaha untuk melakukan serangan-serangan dan apapun masih bisa terjadi karena juga baru 13 menit kita lihat. Ya. Jalan masih panjang di depan buat anak-anak Pasuruan dan tadi kita melihat bahwa kesenjangan posisi dalam peringkat sementara di klasemen wilayah timur sama sekali belum tergambar dalam laga kedua tim di Stadion Sudrasono Bangil ini. Bagaimana kita lihat percobaan tekanan demi tekanan. Kali ini Wancoro sudah begitu bernafsu dia untuk melakukan satu serangan balik yang begitu cepat, diberikan bola daerah. Bagaimana bola dikuasai kali ini. Melihat ada Alexander Robinson melakukan pergerakan sangat cukup baik kali ini. Bola dikirimkan. Maksudnya tadi bagaimana bola yang dikirim ke dalam kotak penalti oleh Asep Dayat.
Iya, suatu pergerakan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana kerjasama Panco dengan Asep Dayat yang menyisir dari sebelah kanan pertahanan daripada Persiwa Wamena. Namun kita lihat tidak ada pemain yang datang ke tiang dekat sehingga bola yang diumpankan oleh Asep Dayat gampang untuk ditangkap oleh kiper. Pelan-pelan kali ini para pemain dari Persikapas Pasuruan melakukan tekanan. Jorge Amaya terus dari pinggir lapangan berusaha untuk memberikan instruksinya. Tadi dengan bahasa Cilindra. Ya, kita lihat kali ini bagaimana Andi Odang langsung mengirimkan bola. Percobaan tekanan demi tekanan. Kita lihat bagaimana mencari celah para pemain dari Persikapas Pasuruan. Tapi memang masih sangat sulit sekali untuk bisa menembus pertahanan dari Persiwa Wamena yang digalang oleh Tarik Kawi dan juga Oka John yang begitu disiplin menjaga daerahnya masing-masing. Kembali lagi kali ini, bola berhasil dikuasai oleh Edi Fodai. Saya pikir Mariano Oscar terjebak dalam posisi offside. Dia adalah satu nama yang sekarang sudah mengkontribusikan 4 gol untuk Persiwa Wamena. Kita lihat jelas dalam posisi offside. Mengarah kembali, bola masih umpan-umpan panjang yang diperdagangkan. Bagaimana satu blunder kembali terjadi kali Mariano Oscar, masih Mariano Oscar masih diberikan bola tadi kepada Peter Rumaropen dan satu percobaan bola kali ini Peter Rumaropen yang mendapatkan bola Arturo Villasanti menutup pergerakan. Kita lihat bagaimana kembali lagi barisan pertahanan yang kayaknya sedikit gugup yang terjadi di Persikapas Pasuruan. Ya, kembali kita lihat bagaimana Panco yang melakukan blunder yang kedua. Hampir saja juga bola dapat direbut oleh pemain daripada Persiwa Wamena. Namun saya lihat di sini bagaimana Panco yang begitu cepat juga untuk naik ke atas untuk melakukan serangan. Saya pikir di sini dia harus lebih fokus juga untuk bagaimana melakukan pertahanan terlebih dahulu, Ndra. Sudah lakukan kali ini sepak pojok mengarah satu sundulan yang begitu baik. Sayang sekali masih berada di sebelah kanan dari gawang Ronny Tri. Dan tayang lambat bagaimana umpan atau juga sepak pojok dari Peter Rumaropen yang disambut dari tiang jauh. Masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Ronny Tri. Agak sedikit mengherankan buat kita bagaimana seorang pemain yang sesenior Panco Ratuno bisa melakukan 2 kesalahan untuk tidak mau disebut blunder dan dua-duanya dilakukan dalam situasi yang sebetulnya kalau dia sedikit lebih tenang tidak perlu terjadi, saya pikir. Bagaimana tadi satu peluang bola yang diarahkan kepada Asep Dayat antara mengelok bola atau juga memberikan umpan kepada Asep Dayat tadi Andi Odang. Satu serangan balik. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Stadion R. Sudarsono di sore hari ini, Persikapas berusaha untuk melakukan satu serangan-serangan yang begitu cepat, tapi juga sangat-sangat bahaya begitu mendapatkan satu counter attack yang begitu cepat juga dibangun oleh anak-anak Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana Arturo Villasanti menutup pergerakan tadi. Kembali lagi kali ini Edgar Rolon. Masih Edgar Rolon. Pelan dia kepada Kasan Soleh, pemain yang sangat lincah dari sektor sebelah kanan pertahanan Persiwa Wamena. Kasan Soleh sangat baik sekali kerjasama yang masih Kasan Soleh. Bukan satu pelanggaran, satu aksi yang sangat brilian dari seorang Kasan Soleh. Ya, benar-benar sebuah penetrasi yang sangat tajam, sangat berani, dan sangat inspiratif saya pikir. Ya, hal seperti inilah yang harusnya dilakukan bagaimana Kasan Soleh mempunyai inisiatif untuk berani untuk masuk sampai ke kotak penalti daripada Persiwa. Apabila ini kerap dilakukan dan mungkin juga bisa Kasan Soleh dijatuhkan, bahkan mungkin mereka akan mendapatkan penalti. Kembali lagi bola coba dibangun. Edgar Rolon kembali mengirimkan bola maksudnya kepada Asep Dayat. Lebih dekat kepada penjagaan Charles Wolf. Edgar Rolon maksudnya tadi memberikan bola daerah kepada Asep Dayat. Kembali lagi ditendang saja bola ke tengah lapangan oleh Charles Wolf. Peter Rumaropen yang berusaha mengejar bola. Ada Panco Rotuno. Dapat Herman Rontini kali ini. Langsung saja kirim bola kepada Edi Fodai. Mariano satu tendangan. Mariano yang begitu keras masih berada di sektor sebelah kanan dari gawang Ronny Tri Prasnanto.
Ya, paling tidak kita melihat bagaimana tingkat kepercayaan diri yang juga sangat bagus dimiliki oleh anak-anak Wamena dengan lebih pede melepaskan tendangan meski itu jauh dari luar kotak penalti. Kembali kali ini bola dikejar oleh para pemain dari Persikapas. Langsung umpan panjang maksudnya kepada Kasan Soleh. Dan kali ini Alexander Robinson. Masih Alexander Robinson begitu cepat. Pergerakan dilakukan oleh Edgar Rolon. Kasan Soleh langsung menggiring bola ke dalam kotak penalti. Andi Odang yang dituju. Kembali kali Alexander Robinson. Satu peluang masih dapat kembali diamankan oleh Charles Wolf. Semakin agresif dan mulai menemukan irama permainan Persikapas Pasuruan di sore hari ini. Ya, bagaimana kita kerjasama yang cukup baik antara Alexander juga dengan Asep Dayat. Saya pikir di situ ada Kasan Soleh yang melakukan crossing ke tengah dan bola rebound dimanfaatkan oleh Robinson dengan satu shootingan, namun memang kiper masih lebih tepat mengantisipasi bola. Perebutan bola dari Mariano Oscar, kita lihat sedikit kurang setuju Mariano Oscar melihat bola yang harusnya beranggapan adalah bola dari Persiwa Wamena. Irfan Junaidi tadi yang menutup pergerakan dari Mariano Oscar. Kembali lagi tekanan coba dibangun. Edgar Rolon, masih Edgar Rolon meliuk-liuk dia di antara Edi Fodai dan juga Mariano. Ya, kita lihat bagaimana tadi berebutan bola dengan menggunakan tangan yang memang sangat dilarang. Kita lihat bagaimana ya Fodai mengganggu dengan tangan yang begitu panjang, Rendra. Sebulan kali ini sayang sekali masih belum bisa menemui sasaran Arturo Santi yang mencoba membantu penyerangan. Pancho Rotuno. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persiwa Wamena. Tim yang pada tahun 2004 masih promosi ke Divisi 1 dan juga di tahun 2005 mereka langsung mendapatkan satu prestasi luar biasa dengan promosi ke Divisi Utama. Dan pada tahun 2006 mereka berada di peringkat 5 di wilayah timur Liga Jarum Indonesia. Mariano Oscar, pemain yang sangat-sangat tampil luar biasa dan dialah pemain yang menjadi penentu kemenangan ketika Persiwa Wamena menaklukkan Persipura 1-0. Tutup pergerakan dari Mariano Oscar, tidak diberikan kesempatan. Kembali Alexander Robinson kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan Persiwa Wamena. Alexander Robinson kirim bola ke dalam kotak penalti, masih dapat dihalau. Kanan coba dibangun kembali oleh para pemain Persiwa Wamena yang sering melakukan counter attack. Landia kali ini coba satu tendangan keras mengarah ke dalam kotak penalti. Masih mudah bagi penjaga gawang Charles Wolf yang dilakukan oleh Edi Sibung. Ya, kita memang syuting cukup keras, namun dengan begitu gampangnya karena juga kiper tidak terlalu susah karena memang bola datang ke arah pelukan daripada kiper. Kembali lagi, bagaimana bola dari Edgar Rolon masih diberikan kepada Asep Dayat. Satu bola kali ini, cepat bagaimana pergerakan dilakukan, sangat baik sekali, umpannya sangat cepat, masih dapat dikuasai dan sayang sekali peluang emas dari Persikapas Pasuruan dari seorang pemain senior Asep Dayat dan tampil cukup baik sejauh ini. Ya, satu yang menarik adalah pergerakan yang sangat inspiratif dan berani dari Asep Dayat. Kita melihat dalam situasi yang sedikit lebih sempit ruang tembaknya, Asep masih bisa memberikan satu bola tarik dan sebelum kemudian gagal memaksimalkan bola rebound tadi karena persoalan akurasi saya pikir. Tapi apapun penampilan Asep pada sore hari ini lumayan menjanjikan untuk usia dia yang sudah kepala 3 saya pikir. Andi Odang kali ini cepat dia dikawali oleh Herman Rontini. Berikan bola tadi kepada Asep Dayat kembali, masih Asep Dayat. Sayang sekali Kasan Soleh hanya berapa sentimeter di depan kotak penalti dari Persiwa Wamena dan peluang kali ini bagi Persikapas Pasuruan dengan tendangan bebas yang begitu dekat dengan gawang. Ya, kita melihat jelas bagaimana Asep ditarik kaosnya dan kemudian pergerakan dari Kasan Soleh juga dihentikan tadi oleh Fabrian Sofiani. Satu hukuman yang setimpal saya pikir yang diberikan oleh wasit Emma Agus dan inilah peluang terbaik saya pikir dalam interval 25 menit ini untuk
tuan rumah Persekapas Pasuruan. Apakah Panjo akan membayarkan dosanya? Ada dua nama di situ, kita lihat ada Panjo dan juga ada Alex Robinson. Panjo sudah lakukan dan sebuah gol yang spektakuler dilakukan oleh Francisco Panjo Rotuno untuk ibu saya dan juga untuk sebuah gol bunuh diri yang dia lakukan tadi. Bagaimana Panjo Rotuno membuat Sakera Mania menari-nari bersorak-sorai untuk membuat skor 1-1 di Stadion R Sudarsono Pogar Bangil Pasuruan. Sebuah penebusan dosa yang saya pikir luar biasa buat Panjo Rotuno. Kita melihat bagaimana eksekusi tendangan bebas yang dilepaskan begitu indah, melengkung dan berada di sudut siku gawang Charles Wolf. Ini dia sebuah pembayaran penebusan dosa yang indah saya pikir. Iya, saya sangat setuju Bung Hariman. Lunas tuntas sudah apa yang dilakukan tadi oleh Panjo, telah melakukan gol bunuh diri dan sekarang dia mencetak gol yang sangat-sangat indah. Dan saya pikir apakah ini gol bisa kembali mengangkat kinerja pemain-pemain daripada Persekapas, kita akan lihat nantinya. Bagaimana seorang Panjo Rotuno from zero to hero di sore hari ini. Jadi pemain yang paling disalahkan dengan sebuah gol bunuh diri akhirnya menunjukkan kualitasnya dengan berhasil mencetak gol spektakuler melalui set piece atau juga tendangan bebas di luar kotak penalti. Tim Persiwa Wamena merubah kedudukan menjadi 1-1, semakin menarik pertandingan ini. Dan tentunya inilah seperti yang kita bicarakan dari tadi, satu pertandingan yang tidak terlihat dengan jarak yang begitu jauh yang berada di klasemen yang ditunjukkan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kita tahu kedua tim sekarang berbeda 30 angka. Wamena berada di puncak klasemen dengan 52 angka dan sekarang Pasuruan berada di dasar klasemen dengan 22 angka saja. Tetapi laga kedua tim sore hari ini sama sekali tidak ada gambaran bahwa mereka adalah tim yang berbeda secara peringkat. Ya, peluang kali kembali. Bagaimana Mariano Oscar berusaha memasukkan bola liar di depan mulut gawang dari Roni Tri Prasnanto. Satu tendangan yang begitu keras, mendatar dan memang sangat sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Roni Tri tampil cukup baik, langsung menutup ruang dari Mariano Oscar yang berusaha menggapai bola. Dan kita juga bisa mencermati bagaimana cerdasnya tadi Edi Fadai tadi membelokkan bola yang dilepaskan lewat satu tendangan yang sangat keras saya pikir, menyusur tanah. Harry Ismanto kali ini. Masih Harry, pelan saja dia kepada Alexander Robinson. Semakin bersemangat anak-anak dari Persikapas Pasuruan. Kali ini coba melakukan tekanan kembali Irfan Junaidi. Masih Irfan Junaidi, dorong bola tadi. Masih dapat dihalau, masih dapat dihentikan. Kembali lagi tekanan dilakukan oleh para pemain Persiwa Wamena. Bukan satu pelanggaran, cepat sekali, begitu cepat. Ada Mariano Oscar, maksudnya kepada Peter Rumaropen. Terlalu deras dan lebih dekat kepada Nyegor Roni Tri. Kali ini Arturo Villasanti. Langsung saja dia melakukan direct football. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan, kita lihat Jorge Amaya dari reaksi atau juga dari bahasa tubuhnya terlihat tidak begitu suka dengan para pemain Persekapas yang langsung melakukan direct football dengan melakukan long pass menuju para pemain penyerangnya. Sudah dihalau kali ini. Para pemain dari Persikapas Pasuruan datang membantu Herman Rontini kali ini. Masih Herman Rontini. Ada Edi Fodai, ada Peter Rumaropen dan juga Mariano Oscar. Satu sliding yang cukup bersih tadi dilakukan oleh Edi Sibung. Herman Rontini kita lihat sang kapten kesebelasan. Panjo Rotuno. Edgar Rolon kali ini berikan umpan daerah yang merupakan umpan kesukaan bagi seorang Andi Odang. Masih sangat sulit Andi Odang untuk bisa melakukan pergerakan terhadap Yesaya Desnam. Iya, sayang sekali kita lihat bagaimana tadi Rendra umpan yang dilakukan oleh Rolon sebenarnya cukup baik ya. Namun kita lihat Andi Odang begitu bernafsu untuk melewati barisan pertahanan daripada Persiwa sehingga juga dia tidak bisa mengontrol lajunya bola sehingga bola akhirnya keluar lapangan. Apa yang terjadi terhadap Alexander Robinson? Masih memegangi ankle-nya dia.
Masih tergeletak di lapangan Alexander Robinson, pemain yang diplot untuk menggantikan peran dari seorang Zarahan bagi Persikapas Pasuruan sejauh ini. Ya, terlihat Rendra sedikit salah jatuh pada saat mendarat di tanah. Kita lihat mungkin ankle-nya ini sedikit ketekuk sehingga juga mengalami gangguan di ankle kaki daripada Robinson. Pancoro Tuno mendapatkan instruksi dari asisten pelatih. Tendangan gawang kali ini bagi Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana postur seorang Mariano Oscar yang begitu tinggi dan gagah dan tentunya menjadi andalan bagi Persiwa Wamena untuk memanfaatkannya untuk melakukan umpan-umpan melambung yang akan disambar dengan sundulan kepalanya. Yesaya tarik Koi. Maksudnya bola tadi kirim kepada Edi. Wah, cepat kali ini. Hampir saja. Begitu kosong. Begitu koordinasi yang tidak begitu baik dilakukan oleh para pemain Persikapas Pasuruan. Sangat mudah sekali para pemain Persiwa Wamena untuk mengacak-ngacak barisan pertahanan dari Persikapas Pasuruan. Dan agak sedikit berbeda dengan gaya bertahan dari Persiwa Wamena. Dan sementara ini Heri Randoyo ditarik keluar digantikan oleh top skor sementara bagi Persiwa Wamena yang sudah mencetak 14 gol yaitu Sunday Seah. Di mana Sunday Seah masuk di babak pertama ini untuk melakukan gempuran-gempuran bagi tim Persikapas Pasuruan. Sudah lakukan kali ini, masih dapat diamankan dengan baik oleh seorang Ronnie Tri. Satu indikasi penting dengan masuknya Sunday Seah pada menit ke-30 di babak pertama ini adalah bahwa Wamena akan tampil jauh lebih agresif dengan menarik keluar tadi Heri Piandoyo, satu nama yang memberikan satu assist, satu kesalahan yang berarti buat Wamena di lini belakang mereka. Dan kita melihat ada 3 tombak yang sangat-sangat tajam yang dimiliki oleh Wamena di lini depan saat ini. Selain saya juga ada Ruma Ropen dan juga ada Mariano Oscar. Sunday Seah langsung kerjasama dengan Herman Rontini. Tidak diberi kesempatan sedikit pun oleh Arturo Villasanti bagi Sunday Seah untuk bisa menguasai bola lebih lama lagi. Nah, di Arturo Villasanti yang menjadi punggawa di barisan pertahanan bersama Pancoro Tuno dan juga kapten keelasan Heri Ismanto. Sunday Seah pemain yang tampil cukup baik dan juga mencetak beberapa gol seperti ketika dia menceploskan gawang Persebaya Surabaya. Cepat kali ini satu serangan balik dilakukan. Masih ada Tarik Koi. Duel dia dengan Asep Dayat yang tampil begitu percaya diri. Asep Dayat duel dengan Tarik Koi. Sangat baik sekali terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan. Cukup merepotkan seorang Taik Asep Dayat walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Bagaimana bola kali ini? Sayang sekali masih dapat digagalkan. Bola yang sangat baik dikirimkan oleh seorang Asep Dayat. Kembali lagi kali ini. Sudah berada dalam posisi offside seorang Asep Dayat. Satu kredit poin sejauh ini bisa kita berikan kepada seorang Asep Dayat. Ya, patut memang kita acungi jempol untuk penampilan yang sangat bagus dari Asep Dayat. Dia juga beredar di sektor kiri dan juga di sektor kanan pertahanan Wamena. Dan sulit juga untuk dihentikan oleh lini belakang Persiwa Wamena. Tarik Koi. Dapat dihalau Edgar Rolon. Irfan Junaidi, Kasan Soleh kali ini. Masih Kasan Soleh. Bukan satu pelanggaran yang terlambat ternyata. Bagaimana Febrian Sofiandi. Nah dia, Kasan Soleh. Duel dia dengan Febrian. Ya, terlihat sedikit ada dorongan dari Febrian untuk mendorong gerak daripada Kasan Soleh. Dan ini ternyata dilihat oleh hakim garis. Kembali lagi kali ini Andi Odang, ada Edi Sibung berusaha membantu. Satu skill sangat baik ditujukan oleh Mariano Oscar kali ini. Bagaimana Alexander Robinson langsung saja mengintersep bola yang berusaha digiring oleh Mariano Oscar ke daerah pertahanan dari Persikapas Pasuruan.
Mariano Oscar kembali yang berada menjadi tumpuan dari penyerangan-penyerangan. Bukan satu pelanggaran. Kembali lagi, satu teknik terlambat sepertinya memang harus dihadiahi satu kartu kuning kepada Mariano Oscar. Ya, kita lihat bagaimana di sini Mariano Oscar terpancing emosinya dengan melakukan tackle yang sangat keras ya. Dan ini wajar apabila dia diberikan kartu kuning. Karena juga kita lihat bagaimana dia melakukan tackle dengan kedua kaki sekaligus. Dan ini sangat berbahaya memang. Tentunya sangat berbahaya bagi Mariano Oscar yang sudah menerima kartu kuning. Begitu keras kita lihat bagaimana sapuan dari Mariano Oscar terhadap Irfan Junaidi. Ya, Yang lambat. Dan saya pikir ini satu kerugian buat Persiwa Wamena. Karena ini adalah kartu kuning yang kedua buat Mariano Oscar. Dan hampir dipastikan dia akan absen untuk duel yang sangat penting mereka melawan Arema Malang pada tanggal 22 November nanti. Kembali kali ini Kasan Soleh mendapatkan satu peluang. Hampir saja masih dapat dihalau tadi oleh Yesai. Bagaimana Asep Dayat menerima bola dari Kasan Soleh. Dan sepertinya juga sudah mulai bisa menembus dengan umpan-umpan silang para pemain Persikapas Pasuruan terhadap barisan pertahanan dari Persiwa Wamena yang tampil begitu kokoh di awal-awal babak pertama tadi. Mariano Oscar. Inilah dia. Dirijen wanita dari Sakera Mania. Sudah lakukan tendangan gawang kali ini bagi Persikapas atau juga Persiwa Wamena. Kasan Kolek gagal dia. Berhasil dihalau tadi oleh Pancho Rotuno. Satu serangan kembali dilakukan oleh Febrian. Langsung saja kirim bola dia. Bagaimana Edi Fodai kali ini. Masih dapat dihalau. Alexander Robinson turun cukup jauh untuk menjemput bola. Kali ini satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persikapas Pasuruan. Umpannya begitu cepat. Kita lihat bagaimana Asep Dayat kali ini berada di sektor sebelah kanan dari pertahanan Persiwa Wamena. Dikawali oleh Yesai. Bagaimana Andi Odang juga berlari di dalam kotak penalti. Kerja sangat baik dengan Asep Dayat kali ini. Sayang sekali bagaimana penetrasi dari seorang Asep Dayat. Masih dapat digagalkan oleh Mariano Oscar. Satu serangan balik yang dibangun Edi Fodai. Mariano Oscar kembali. Pelan saja masih dapat rebut bola. Apa yang terjadi tentunya. Kembali lagi kita lihat satu pelanggaran yang terjadi. Arturo Villasanti. Sudah mulai semakin keras pertandingan di sore hari ini. Kita melihat tensi pertandingan terus menaik dan beberapa nama yang beredar di lapangan sudah mulai mengumbar emosinya. Kita melihat beberapa kali adegan-adegan dengan sliding yang sama sekali tanpa warna fair play di situ. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan tadi oleh Villasanti dengan melakukan tackle dengan dua kaki sekaligus memang mengenai bola dan dia menjepit bola. Namun kita lihat ya ini. Namun kita melihat bahwa dia sekaligus melakukan kedua kakinya yang berada yang sangat berbahaya. Dan bagaimana saya lihat tadi Mariano Oscar yang sudah mulai kembali terpancing emosinya dan kembali udah mulai kelihatan untuk melakukan tackling terhadap pemain-pemain dari Persikapas. Ini sangat berbahaya apabila dia menerima kartu kuning kedua di pertandingan ini, maka habislah Persiwa Wamena. Edi Fodai, bagaimana diberikan pengawalan ketat oleh Arturo Villasanti. Pemain bernama lengkap Buakai, Edi Fodai ini. Masih dapat disundul bola. Edgar Rolon langsung saja menginginkan bola. Masih kepada Alexander Robinson. Berusaha dikejar. Masih dapat dikejar oleh Alexander Robinson. Dikawali oleh Yesai. Kembali lagi kali ini bola. Masih dapat dihalau kembali. Cukup tenang para pemain dari Persiwa Wamena mendapatkan satu serangan balik dari Persikapas. Inilah dia Oka Joun. Menjadi palang pintu. Edi Sibung dilakukan kepada kali ini satu serangan coba dibangun, tidak diberi kesempatan sedikit pun. Tadi bagaimana seorang Herman Rontini langsung menutup pergerakan dari para pemain Persikapas Pasuruan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikapas Pasuruan yang semakin bersemangat untuk terus-menerus melakukan tekanan. Berhasil direbut kali ini, sayang sekali bola tadi. Tarik Kawi. Masih tarik, ada seorang pemain dari Persikapas Pasuruan yang masih tergeletak di lapangan meringis kesakitan akibat bertabrakan tadi dengan seorang Tarik Koi. Nah dia Edi Sibung yang kita lihat memegangi kakinya. Dan lambat akan kita saksikan apa yang terjadi sebenarnya. Ya memang walaupun
melakukan tackling yang cukup bersih menurut saya. Namun memang ada satu kakinya tertinggal karena saking panjangnya nih Rendra, kita lihat mengenai kaki daripada Edi Sibung, inilah yang menyebabkan Edi cedera. Tarik Kawi. Pemain yang tadi melakukan tendangan bebas dan mengarah ke dalam kotak penalti yang akhirnya disundul oleh Pancho Rotuno dan mengakibatkan gol bunuh diri. Tarik Kawi kali ini. Herman Rontini akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Kembali lagi menuju kepada Sandesia yang ternyata sudah mendapatkan teman setianya yaitu Arturo Villasanti sejauh ini. Hasil dihalau oleh Arturo Villasanti. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Persiwa Wamena. Kapten kesebelasan Heri Ismanto. Herman Rontini sudah melakukan lemparan ke dalam kepada Sandesia. Kembali lagi dihalau bola, masih berada di jantung pertahanan atau juga di daerah pertahanan dari Persiwa Wamena. Sudah meninggalkan lapangan permainan Herman Rontini. Lemparan ke dalam kembali. Coba kembali dibangun oleh Alexander Robinson. Masih Alexander Robinson berusaha dia melakukan tik-tak 1-2 untuk mendukung Asep Dayat dan juga Andi Odang, masih dihalau dia. Cukup cepat kali ini para pemain Persikapas Pasuruan. Sayang sekali. Bola yang tadi maksudnya diberikan kepada Alexander Robinson yang sudah mulai bergerak masuk ke dalam kotak penalti. Satu pelanggaran Kasan Soleh kali ini. Ya, kita lihat bagaimana tadi usaha daripada Roma Ropen untuk menutup bola. Tapi kita Kasan Soleh melakukan pelanggaran dengan mengenai kaki daripada belakang dari Peter Roma Ropen. Namun memang ini tidak ada unsur disengaja karena memang Soleh ingin merebut bola dari kaki Roma Ropen. Ya, kita lihat bagaimana juga dia berjiwa besar untuk memberikan tangannya. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh penjaga gawang Charles Wolf. Kali ini mengarah menuju sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikapas Pasuruan. Langsung saja kembali bola mengarah ke dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau. Begitu ketat pressing yang dilakukan oleh anak-anak Persiwa Wamena di setengah lapangan. Dan kali ini satu serangan balik dilakukan oleh Persikapas Pasuruan. Bisakah mereka menembus? Masih susah sekali para pemain dari Persikapas untuk bisa menembus pertahanan yang terorganisir dan dilakukan oleh Persiwa Wamena sejauh ini. Peter Rumaropen maksudnya kepada Mariano Oscar, lebih dekat kepada penjaga gawang Ronnie Tri. Kita bilang justru sekarang tekanan-tekanan dari anak-anak Wamena tidak begitu tajam, tidak setajam seperti apa yang mereka tampilkan dalam 10 menit pertama. Bahkan hadirnya Sandesea yang sekarang sudah mengkontribusikan 14 gol untuk Wamena juga belum melihatkan ketajaman dia sebagai seorang tombak yang haus gol. Satu skill yang sangat baik diperagakan tadi. Maksudnya mengarah bola, masih dapat dihalau. Kembali lagi kali ini, coba satu tekanan demi tekanan dilakukan oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Dan kita juga bisa melihat kali ini bola masih beredar di sektor sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini para pemain dari Persikapas mencoba melakukan satu serangan balik. Langsung saja bola kepada Asep Dayat. Dan kali ini Andi Odang maksudnya dan kepada Edi Sibung. Satu bola yang sangat cepat dari Andi Odang. Peluang dari Andi Odang melop bola dan hampir saja. Satu tendangan yang luar biasa dari Andi Odang masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Saya pikir kita lihat bagaimana ketenangan Andi Odang ketika dia lolos sendirian. Masih bisa mencop bola, menyontek, mencoba menipu gerakan dari Charles Wolf yang sudah bergerak sedikit maju ke depan untuk mempersempit ruang tembak. Masih dapat dihalau satu sundulan. Kembali lagi bola menuju ke dalam kotak penalti. Mariano Oscar kali ini yang dapat menguasai bola. Langsung dia berikan bola begitu kencang pada Peter Rumaropen. Terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persikapas Pasuruan. Coba kembali membangun serangan para pemain dari Persikapas Pasuruan.
Sangat sulit juga dia untuk bisa menembus pertahanan. Peter Rumaropen kepada Mariano Oscar. Masih Peter Rumaropen tadi maksudnya yang dituju. Dan kembali lagi kali ini cukup kosong berada di sektor sebelah kanan. Tapi bola terlalu deras untuk bisa dikejar oleh seorang Asep Dayat. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini Irfan Junaidi. Sandesia tidak berhasil dia melewati Arturo Villasanti. Cepat kali ini mencoba membangun serangan melalui Alexander Robinson. Para pemain dari Persikapas cukup baik kali ini melebar dia. Langsung saja ke dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau dan juga sepertinya ada seorang pemain yang sudah tertangkap dalam posisi offside. Asep Dayat sepertinya yang sudah berada dalam posisi offside. Charles Wolf kali ini. Sandesia belum menerima bola. Bagaimana seorang Sandesia, seorang goal getter handal bagi Persiwa Wamena sampai sejauh ini belum bisa mendapatkan umpan-umpan atau juga suplai bola yang dikirimkan oleh Peter Rumaropen ataupun oleh Mariano Oscar. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Skor adalah 1-1. Edgar Rolon berusaha mengejar bola. Masih dapat dihalau. Satu serangan balik dicoba dibangun oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Umpan kepada Sandesia. Satu sundulan yang terjadi. Apa yang terjadi? Penyelamatan yang cukup gemilang. Peluang kali ini masih ada seorang pemain dari Persikapas Pasuruan yang menutup Mariano Oscar yang berusaha untuk menggapai bola. Kasan Solo sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Silih berganti kedua tim melakukan tekanan demi tekanan. Ya, kita lihat bagaimana peluang yang diberikan ke tengah oleh Sandesia. Dan di situ juga Bokai masuk, namun dengan kecepatan kiper dari Ronnie Trim memblok gerak daripada Bokai. Oleh karena itu gawang Persikapas masih aman. Mariano Oscar harus menerima bantuan dari tim medis. Coach Jorge Amaya kita lihat sedikit gelisah dia dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, baru saja wasit M. Agus meniupkan peluit yang menandakan babak pertama dari Stadion R Sudarsono Pogar Bangil telah usai. Untuk sementara ini Persikapas Pasuruan bermain seri 1-1 dengan Persiwa Wamena. Dan inilah dia Pancoro Tuno. Dan juga mitra sepak bola, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Para pelatih. Dan juga kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di babak pertama. Bagaimana Persikapas Pasuruan tampil di luar dugaan, mampu mengimbangi dan bahkan mampu memberikan suatu atraktif permainan kepada tamunya Persiwa Wamena. Dan baru saja kick off babak kedua telah dimulai. Satu tekanan coba dibangun kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan oleh Persikapas Pasuruan. Edgar Rolon yang menjadi pemain handal di lapangan tengah. Herman Rontini kali ini melakukan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Apabila memang skor berakhir dengan skor 1-1, Persiwa Wamena akan mendapatkan satu keuntungan dengan mencuri satu angka di Pasuruan ini. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan bagi Persikapas. Inilah dia sang maskot yang kali ini membawa pecutan. Bagaimana kali tekanan coba dibangun oleh anak-anak Persikapas tapi masih dapat dihalau. Kali ini Febrian. Arturo Villasanti melakukan satu overlapping. Berikan bola kepada Asep Dayat. Pelan dia kepada Alexander Robinson. Langsung saja maksudnya dibuang bola dengan masih ada seorang pemain yang meringis kesakitan. Kita lihat siapa yang meringis, ternyata Edgar Rolon. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, terjatuh begitu keras. Ya, kelihatan dari tangan daripada Rolon dan pinggangnya begitu jatuh salah posisi sehingga dia juga mengalami kesakitan yang saya pikir ini memang cukup luar biasa.
Edgar Rolon harus menerima bantuan dari tim medis, di mana dia tadi mengalami sedikit masalah dengan pergelangan tangannya. Bagaimana Subangkit, mantan pelatih dari Persikapas Pasuruan, dan inilah dia para pemain atau juga para bini-bini pemain. Dan Shakira Mania tidak henti-hentinya menari-nari dan juga bernyanyi-nyanyi untuk memberikan dukungan kepada Persikapas di sore hari ini. Lemparan ke dalam kali ini coba akan dilakukan oleh Edi Sibung. Langsung saja Edi Sibung berikan bola. Berhasil direbut tadi oleh Mariano Oscar. Satu skill Mariano Oscar, satu pelanggaran. Dan Edgar Rolon sudah kembali bisa melanjutkan jalannya pertandingan di sore hari ini. Apa yang hadir tentunya kita lihat bagaimana satu skill dari seorang Mariano Oscar. Ronnie Tri langsung saja menggapai bola. Masih terlihat begitu santai para pemain. Belum tempo yang begitu tinggi diperagakan. Edgar Rolon kali ini satu serangan yang begitu cepat. Edgar Rolon begitu baik dia. Masih ada Febrian dan satu peluang kali ini bagi Persikapas Pasuruan. Dan hampir saja sebuah satu serangan balik yang sangat dahsyat dilakukan oleh Asep Dayat kembali. Masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Ya, satu poin positif saya lihat bagaimana Rolon berani untuk keluar melakukan penetrasi dan melakukan dribbling sampai di kotak penalti, dan pada saat bola mantul disambut oleh Asep Dayat, dan kita lihat bagaimana Wolf sangat cepatnya untuk menghalau bola, Bung Rendra. Alexander Robinson sudah lakukan. Kali ini Kasan Soleh satu tendangannya masih melenceng dan berusaha tadi diambil. Bagaimana Edgar Rolon tampil cukup berani untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti di awal-awal babak kedua ini. Dan inilah dia tentunya suatu hal yang positif bagi Persikapas Pasuruan untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan kandangnya. Charles Wolf yang tampil gemilang dengan menyelamatkan satu tendangan yang sangat-sangat akurat dari Asep Dayat tadi. Dua penyelamatan telah dilakukan oleh Charles Wolf. Kasan Soleh masih tergeletak dia, dan juga masih terduduk, mengalami tabrakan. Oh, terkena siku yang sepertinya memang tidak disengaja oleh Peter Rumaropen. Ya, kembali dalam tayangan amat bagaimana wajah dari Kasan terkena sikut dari Peter Rumaropen dalam perebutan bola tadi. Ya, saya kali ini langsung saja dia mendorong bola. Kembali Edgar Rolon yang lebih berani dan juga lebih mobile dalam permainannya di babak kedua. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiwa. Jorge Amaya. Bola tadi dituju kepada Buakai. Edi Fodai. Arturo Villasanti tidak memberikan ruang sedikit pun. Mariano Oscar. Bali, di mana Mariano Oscar, pemain yang jarang tersenyum. Irfan Junaidi sudah lakukan. Pelan-pelan para pemain berhasil direbut kali ini oleh Mariano Oscar. Mariano Oscar cepat sekali dia berusaha memasuki kotak penalti. Kembali halauan yang coba dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena berhasil digagalkan oleh Panco atau juga Edgar Rolon yang membantu pertahanan. Sedikit berbeda peran dari seorang Edgar Rolon di babak kedua ini. Lebih agresif dan juga lebih mobile penampilannya. Ya, kita lihat bagaimana nanti apakah Rolon juga mampu menjaga kondisi stamina-nya yang kita lihat dia begitu mobile bergerak ke hampir seluruh lapangan. Sepak pojok tadi masih dapat dihalau. Kembali kali ini Asep Dayat berusaha untuk mengejar bola. Masih tarik langsung saja dia memberikan umpan maksudnya tadi kepada pergerakan Sandesea. Kembali lagi kali ini bola dituju. Sayang sekali terlalu deras bola yang diarahkan. Atau juga sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Peter Rumaropen. Satu umpan yang sangat baik maksudnya kepada Peter Rumaropen, tapi memang jelas sekali terlihat sudah berada dalam posisi offside.
Ternyata pergantian pemain dilakukan. Rodrigo Moreira dimasukkan di babak kedua ini menggantikan Alexander Robinson. Apakah yang terjadi terhadap seorang Alexander Robinson? Apakah dia tidak bisa memuaskan seorang Jorge Amaya untuk pertandingan di sore hari ini sehingga harus ditarik keluar oleh Rodrigo Moreira? Ya, saya pikir di sini ada satu keputusan yang sangat positif. Ya. Dia melihat mungkin ada yang tidak jalan dari strategi yang diberikan terhadap diri Alexander Robinson, sehingga juga menurut Amaya dia harus menggantikan Robinson dengan Moreira yang kita kenal juga dia juga mempunyai kualitas dalam hal penyelesaian akhir. Gimana kali ini Rodrigo? Pelan-pelan para pemain Persekapas mencari celah dari pertahanan Persiwa Wamena yang memang sepertinya lebih terfokus untuk bertahan di awal-awal babak kedua ini. Charles Wolf dengan tenang dia menjemput bola. Sambil mengunyah terlihat Charles Wolf. Coba tekanan, bagaimana berusaha melakukan percobaan-percobaan kerjasama 1-2 para pemain dari Persiwa Wamena. Satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Kasan Soleh dan pergantian pemain kembali. Bagaimana akan dilakukan oleh Persiwa Wamena. Kasan Soleh, gitu dingin dia lakukan pelanggaran tadi terhadap Febrian Sofiandi. Tarik, kita lihat Peter Rumaropen dan inilah dia Yohanes Kabagaimu. Bagaimana Yohanes Kabagaimu? Ternyata kita lihat dua pemain yang menjadi pilar di lapangan tengah, Mariano Oscar dan juga Alexander Robinson, ditarik keluar oleh pelatih masing-masing yaitu Joko Susilo dan juga Jorge Amaya. Ya, suatu keputusan saya pikir di sini diambil oleh Joko Susilo mengingat emosi daripada Mariano Oscar yang kadang-kala tidak bisa terkontrol. Hampir saja Rendra. Bagaimana tadi satu peluang bagi Persiwa Wamena. Edgar Rolon kali ini, masih Edgar Rolon. Langsung saja ya mengirim bola kepada Rodrigo Moreira. Satu pelanggaran tadi terhadap Asep Dayat. Pemain yang terlihat juga lebih fresh penampilannya. Asep Dayat tidak diberikan kesempatan oleh Tarik untuk bisa melewatinya. Satu pelanggaran tadi. Tendangan bebas kali ini bagi Persekapas Pasuruan. Bisakah Persekapas Pasuruan memanfaatkan tendangan bebas ini untuk bisa mencuri gol lagi, untuk meraih gol, untuk memuaskan publik dari Sakira Mania? Masih belum bisa dia, masih dapat digagalkan satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain. Kali ini bagaimana Andi Odang berada dalam kotak penalti. Masih Andi Odang kali ini kirimkan bola. Satu peluang dan sebuah gol! Dari pemain yang masuk di babak kedua, Rodrigo Moreira berhasil membuat publik yang hadir di Stadion Ersan Soda Pogar meniupkan, menyanyikan sorak-sorainya untuk kemenangan 2-1 bagi tim Persekapas Pasuruan atas Persiwa Wamena. Ya, kita lihat bagaimana satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana Amaya melihat perubahan memang harus dilakukan. Dan kita di sini bagaimana satu akselerasi yang sangat cepat yang dilakukan oleh Andi Odang. Dan dia melakukan mencipping bola ke jati yang jauh. Dan kita lihat bagaimana Moreira sudah siap untuk melakukan heading. Ini adalah suatu keputusan yang sangat tepat menurut saya. 2-1 untuk Persekapas Moreira. Satu hal yang sangat luar biasa. Vini, Vidi, Vici. Itulah dia slogan yang diteriakkan oleh Rodrigo Moreira. Datang dan langsung bisa memperbesar kemenangannya dengan skor 2-1 saat ini. Ya, seperti hal gini lah Rendra, kita lihat bagaimana hal positif yang ditunjukkan setiap pelatih yang ada sekarang ini. Bagaimana mereka mampu menggantikan pemain dan pemain pengganti adalah sebagai kunci kemenangan daripada timnya sendiri. Dan saya pikir apabila ini kerap terjadi, saya pikir pemain pengganti pun bukan berarti pemain cadangan mati Rendra. Ada pemain justru malah datang dari cadangan dan membuat kemenangan untuk timnya. Balik unggul kali ini tim tuan rumah Persekapas Pasuruan melalui Edgar Rolon. Bagaimana mereka yang sempat tertinggal lewat gol bunuh diri dari Pancoro Tuno, tapi berhasil diputar balik dengan gol dari Pancoro Tuno dan juga dari Rodrigo Moreira. Semakin bersemangat kita lihat anak-anak Persekapas Pasuruan dan juga bagi Persiwa Wamena, mereka harus bisa lebih tenang, mendapatkan satu tekanan dari balik. Mereka unggul, sekarang mereka harus berada dalam posisi tertinggal. Tentunya faktor ketenangan yang harus bermain di situasi yang begitu sulit saat ini.
Edi Sibung langsung saja kirimkan bola kembali. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiwa Wamena. Ya, di sini kita lihat bagaimana Amaya memasukkan sekarang mereka bermain dengan 3 striker. Kita lihat di situ ada Asep Dayat, di situ juga ada Andi Odang dan Morera. Dan di sini adalah bagaimana juga sebenarnya Joko Susilo untuk menerapkan sistem pertahanan dengan perubahan yang dilakukan oleh tim dari Pasuruan. Pelan-pelan kali ini para pemain Persikapas Pasuruan mencoba menguasai jalanan pertandingan atau juga menjaga ritme permainan. Rodrigo Morea duel dengan Yesaye. Tendangan bebas sudah dilakukan bagi Persiwa Wamena. Kembali lagi Rodrigo Moreira. Pelan saja dia. Kembali lagi bola daerah diarahkan. Dapat dihalau. Andi Odang. Yesaye. Memang kalau kita juga apa yang ada di barisan pertahanan dari Persiwa Wamena, mereka memiliki tembok-tembok yang begitu tinggi. Yang sangat sulit bagi striker-striker lawan untuk bisa menembusnya. Apa yang terjadi sudah handball sepertinya Andi Odang. Ya, kita lihat bagaimana juga postur tubuh yang tinggi-tinggi kita lihat yang dimiliki pemain bertahan daripada Persiwa Wamena. Dan mereka tidak bisa menghalau pergerakan cepat yang dimiliki oleh striker-striker dari Pasuruan yang begitu cepat menurut saya. Dan dengan postur yang tinggi pun mereka tidak menjamin apakah mereka bisa melakukan atau mengcounter permainan atau penyerang daripada Pasuruan. Kali ini coba tekanan kembali dibangun oleh para pemain. Charles Wolf lebih dekat terhadap bola. Andi Odang. Satu skill yang sangat baik tadi dilakukan oleh Edi Sibung melewati beberapa pemain. Lemparan ke dalam kembali kali ini bagi Persikapas Pasuruan. Ya, satu hal yang saya baca dari surat kabar bahwa pelatih daripada Persiwa mengatakan dia sangat takut apabila permainan daripada Persiwa ingin menjadikan anti klimaks pada saat mereka bermain melawan Persipura dan mereka menganggap remeh Pasuruan karena berdarah di papan bawah. Dan kita lihat di sini sebenarnya tidak begitu terlihat perbedaan mencolok yang kita katakan tadi di urutan 1 dan urutan buncit di klasmen. Satu tendangan yang begitu keras masih berada di sebelah kanan Edgar Rolon. Tendangan first time-nya masih berada di sebelah kanan dari gawang Charles Wolf. Kembali lagi kita lihat bagaimana satu tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Persikapas Pasuruan. Bola mengarah kepada Edgar Rolon dan langsung saja satu tendangan first time-nya. Para pemain dari Persiwa Wamena terlihat mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Persikapas Pasuruan. Bagaimana bola bisa direbut. Satu penyelamatan yang cukup gemilang tadi dilakukan oleh Oka John. Satu serangan balik kali ini cepat balik Peter Rumaropen. Masih dapat digagalkan dia. Dan kali ini Edgar Rolon kembali membawa bola. Masih Edgar Rolon pelan saja dia menggulirkan bola ke sebelah kiri kepada Kasan Soleh. Masih Kasan Soleh cepat dia. Bisakah dia melewati Oka John? Bukan satu pelanggaran. Sangat sulit sekali seorang Kasan Soleh untuk melewati Oka John yang berbeda sangat besar posturnya. Ya, satu yang menarik di sini adalah sama sekali tidak ada perbedaan kasta antara dua tim yang berbeda dalam posisi di klasemen sementara. Oh, satu tackle yang keras saya pikir. Arturo Villasanti melakukan pelanggaran terhadap Febrian Sofiandi. Ya, kita lihat apakah wasit memberikan suatu pelanggaran berikut juga dengan memberikan kartu, karena saya melihat di sini pelanggaran yang sangat berbahaya dan sewajarnya Villasanti diberikan kartu kuning. Kita ini tayang ulang. Ya. Ya. Tidak mengenai bola sama sekali dan ini wajar apabila diberikan kartu kuning, Dra. Masih harus mendapatkan perawatan. Kita lihat Febrian Sofiandi. Harus ditanduk keluar lapangan. Saker Ramania terus-menerus mereka menyanyi-nyanyi. Ya,
Kali ini satu peluang tertinggi bagi Persiwa Wamena. Mereka mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh dari kotak penalti. Satu jarak yang ideal untuk bisa langsung melakukan tendangan bebas mengarah ke gawang dari Roni Triprasnanto. Ya, kita lihat di sini apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Moreira justru malah menjadikan gol untuk Persiwa. Kita melihat di sini sangat kontradiktif apabila dia akhirnya juga mengakibatkan gol untuk Persiwa, Rendra. Kita lihat bagaimana Rodrigo Moreira dan juga Andi Oda menjadi pagar dari penjaga gawang Roni Trip. Asep Dayat, ada Peter Rumaropen, ada juga Sandesea. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Sepertinya inilah dia, Peter Rumaropen, pemain yang mendapatkan julukan kakak dari para penggemarnya. Akan menjadi sang eksekutor. Bisakah Peter Rumaropen masih membentur pagar kali ini? Bola masih berada dalam kotak penalti dan langsung saja dihalau tanpa kompromi untuk meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sandesea berebut bola, Sandesea dapat dihalau. Kembali lagi handball sepertinya. Ini dia Yohanes Kabagaimu baru masuk tadi. Pancho Rotuno melakukan tendangan bebas bagi Persekapas Pasuruan. Kembali lagi Asep Dayat, begitu rajin dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Masih Asep Dayat ke belakang kali ini kepada Edi Sibung. Satu skill yang sangat baik kali dari para pemain Persekapas. Langsung saja mengarah ke dalam kotak penalti. Kembali lagi Charles Wolf tampil cukup gemilang untuk menjaga gawang dari Persiwa Wamena. Ya, satu pelanggaran yang sebetulnya pantas diberikan hukuman oleh wasit M. Agus. Ketika dalam situasi scrimmage di mulut gawang Charles Wolf, jaga gawang seharusnya memang dalam wilayah proteksi. Ya, satu gerakan yang mengganggu dari Kasan Soleh, dan ketika Charles Wolf dalam situasi yang menguntungkan untuk menyergap bola, sudah terjatuh lewat sebuah sundulan dari Kasan Soleh. Masih mendapatkan perawatan Charles Wolf. Mudah-mudahan saja tidak mengalami cedera yang begitu parah. Dan tentunya sangat kerugian bagi Persiwa Wamena apabila Charles Wolf tidak bisa meneruskan jalannya pertandingan. Karena memang penampilannya walaupun 2 gol bersarang ke dalam gawangnya, tapi penampilan dari Charles Wolf sejauh ini memang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Gary Mandagi sudah bersiap-siap. Masih kesakitan, kita lihat Charles Wolf masih dibantu oleh Tarik Koi, Sandesea, dan juga bagaimana tadi ada Edi Fodai, Rodrigo Moreira, ada Kasan Soleh yang maju untuk membantu penyerangan. Tarik Koi menutup pergerakan dari seorang Kasan Soleh. Dia lakukan lemparan ke dalam. Manuel tadi satu skill sudah meninggalkan lapangan permainan, diperagakan oleh anak-anak dari Persekapas Pasuruan. Arturo Virasanti sudah mulai menurunkan tempo permainannya anak-anak Persekapas Pasuruan, dan mereka sepertinya sudah mulai terfokus untuk menjaga daerahnya masing-masing, untuk bisa menjaga kemenangan yang sejauh ini sudah mereka raih dengan menceploskan 2 gol ke gawang Persiwa Wamena. Langsung mengarah ke dalam kotak penalti, berhasil dihalau tadi. Kembali lagi kali ini datang tekanan dari para pemain Persiwa Wamena. Satu peluang kali ini dari Persiwa Wamena, hampir saja. Dan kembali lagi satu tendangan, hanya berada di sebelah kanan tipis dari gawang Roni Triprasnanto. Ya, satu kelebihan dari Edi Bokai Fodai, kita melihat dalam situasi yang bola bergerak liar, dia dengan cepat melepaskan tendangan, menyusur tanah tipis di samping kanan gawang Roni Triprasnanto. Edi Fodai sejauh ini masih belum bisa menceploskan bola. Dan
Kalau kita memang menilik apa yang dilakukan oleh Persiwa Wamena di 5 pertandingan terakhir, mereka meraih 4 kali kemenangan dengan 1 kali kekalahan, dan mereka berhasil menceploskan 11 gol dan hanya kemasukan 2 gol dengan poin 12. Tentunya satu hasil yang maksimal, dan tidak heran kalau Persiwa Wamena saat ini berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur. Kita lihat bagaimana Charles Wolf masih kesakitan dia. Tekanan coba dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena. Satu kerjasama yang sangat baik kali ini, peluang terjadi. Bukan satu pelanggaran, Pancoro Tuno. Ya, sayang sekali saat bagaimana tadi sebenarnya Sandesi masih bisa menguasai bola. Namun memang terjadi sedikit gangguan. Namun dia jatuh setelah dia berdiri sebenarnya, Rendra. Saya pikir ini suatu tindakan untuk mengelabui wasit. Ya, satu hal yang juga sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Sandesea. Ya. Karena kalau dia sedikit lebih tenang, lebih sabar, dan lebih percaya diri, boleh jadi satu peluang itu bisa dimaksimalkan menjadi gol nantinya. Bagaimana Oka John juga sudah mulai membantu penyerangan, melakukan overlapping dari belakang untuk membantu, dan sesekali melakukan tendangan-tendangan cannonball dari luar kotak penalti. Sudah berada dalam posisi offside. Apa yang terjadi? Tarik dengan Asep Dayat. Stamina yang sudah mulai menurun dan juga permainan yang sudah mulai keras membuat emosi para pemain. Coba kali ini melakukan tekanan para pemain dari Persiwa. Sayang sekali tadi tekanan yang coba dilakukan oleh Persiwa masih berhasil digagalkan. Kembali lagi kali ini Andi Odang. Satu pelanggaran jelas terlihat bagaimana Tarik tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Andi Odang untuk bisa mengontrol atau juga membawa bola. Kita melihat memang penampilan Andi Odang dengan teman duetnya Asep Dayat sore hari ini lumayan bagus dan sering merepotkan, bahkan juga memancing emosi lini belakang Persiwa Wamena. Kasan Soleh kali ini yang melakukan tendangan. Rodrigo Moreira tadi berusaha untuk menggapai bola. Kasan Soleh tadi, Charles Wolf sudah lakukan dia tendangan mengarah kepada Sandesea. Peter Rumaropen kali ini, masih Peter Rumaropen. Sangat baik dia kerja sama 1-2. Berusaha melewati Arturo Villasanti dan juga depan Pancoro Tuno. Satu kontrol bola. Masih dikuasai kali ini dan inilah De Febrian. Langsung kirim ke dalam kotak penalti. Dan masih dihalau bola. Dan kembali lagi datang satu serangan. Satu pelanggaran sepertinya. Bukan satu pelanggaran. Bagaimana perebutan bola tadi. Dan kembali lagi Herman Rontini melakukan satu tendangan. Dan masih terlalu jauh dari gawang Ronitri. Nah, dia kapten sebelasan Herman Rontini yang berusaha melakukan satu tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Kita melihat bagaimana penampilan tuan rumah Pasuruan sore hari ini. Sedikit di luar dugaan karena dengan predikat sebagai tim yang sekarang terpuruk di dasar klasemen, mereka justru bertarung dengan sangat lepas, sangat terbuka, dan sama sekali tidak ada gambaran bahwa mereka adalah tim yang sekarang berada di urutan terbawah grup timur. Dan sayangnya dalam sisa 20 menit terakhir ini, Wamena juga sedikit disulitkan, direpotkan dengan ketika mereka sudah mulai sulit untuk melakukan kontrol emosi dengan bagus, dan Pasuruan juga sudah mulai menurunkan ritmenya, sehingga satu duel yang menarik yang kita lihat dengan impresif di babak pertama tidak lagi terulang dalam babak kedua ini. Sakera Mania cilik kita lihat membantu membersihkan tempat untuk dipukulnya para Sakera Mania yang hadir. Pancoro Tuno dan juga Ronitri berada di depan bola. Rodrigo Moreira melambai-lambaikan tangannya meminta bola. Kali ini bagaimana Pancoro Tuno sudah melakukan tendangan gawang cukup keras. Tendangan gawangnya kembali memang mengarah kepada Rodrigo Moreira. Ada satu hal yang sangat menarik di babak kedua, Indra. Kita lihat bagaimana Pancoro Tuno lebih berinisiatif atau dia lebih berkonsentrasi di pertahanan. Tidak sama dengan di babak pertama tadi, dia begitu sering sekali untuk naik ke depan membantu serangan dan membantu gelandang-gelandang daripada Perskapas. Dan sekarang dengan keunggulan 2-1 di babak kedua ini, dia lebih fokus untuk pertahanan. Irfan Junaidi. Lemparan ke dalam kali ini sudah lakukan. Bagaimana Boka atau juga Bokai Fodai. Rodrigo Moreira.
Bagaimana apa yang terjadi? Mencari bola kedua pemain ini. Pancho Rotuno kali ini melakukan satu overlapping. Sangat begitu cepat dia. Edi Sibung berebut bola dengan Herman Rontini. Masih Herman Rontini meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia kapten kesebelasan Herman Rontini. Dia berada di sektor sebelah kiri dan selalu beradu teknik, beradu kecepatan dengan Edi Sibung. Penjaga sektor sebelah kanan dari Persikapas Pasuruan. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persikapas, berhasil digagalkan. Tarik kali ini mencari rekan-rekan untuk melakukan pergerakan. Sudah kirim bola dia, masih dapat dihalau bola. Dan kali ini cepat para pemain dari Persikapas. Kasan Soleh, bukan satu pelanggaran. Dan kali ini Oka Jor langsung berikan bola kepada Sandesia. Masih Sandesia berusaha dikawal oleh Heri Ismanto. Sandesia kali ini. Bagaimana perebutan bola yang terjadi antara Sandesia dan juga Heri Ismanto. Dan kali ini Sandesia harus berduel dia dengan Pancho Rotuno. Satu kontrol bola tadi. Asep Dayat. Bagaimana dia dengan Oka John. Terlihat kurang setuju dengan keputusan asisten wasit Oka John. Inilah dia perebutan bola dari Asep Dayat dan juga Oka John. Sangat menarik tentunya drama-drama yang terjadi di pertandingan di sore hari ini. Kembali tekanan coba dibangun oleh para pemain Persikapas Pasuruan. Ada Tarik Koi yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Rodrigo Moreira untuk bisa mengontrol bola atau juga melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Jorge Amaya selalu setia memberikan instruksinya dari pinggir lapangan. Andi Odang dikawal ketat dia oleh Yohanes Bagamaimu atau juga Yohanes Kabagaimu. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Pelan-pelan para pemain Persikapas melalui Kasan Soleh kirim bola ke dalam kotak penalti dan peluang kali ini masih dapat ditutup. Bola yang mengarah kepada Rodrigo Moreira oleh Tarik Koi. Ya, pintar sekali kita lihat bagaimana Kasan Soleh melakukan passing atau crossing ke tiang dekat yang sudah ada Moreira. Namun kita lihat bagaimana kaki Tarik yang begitu panjang menghalau bola yang sudah ditendang oleh Moreira. Sehingga penjuru untuk Persikapas. Pelan saja ternyata Edgar Rolon kali ini kembali kepada Kasan Soleh berdalam kotak penalti. Masih Kasan Soleh berhasil dihalau kali ini dan berusaha hampir saja peluang tadi. Edgar Rolon berusaha berikan bola kepada Rodrigo Moreira. Inilah dia Edgar Rolon dalam tayangan lambat sudah berada dalam posisi offside. Tempo permainan memang sudah semakin menurun di babak kedua ini. Dan tentunya inilah dia saat-saat yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim. Di mana konsentrasi pemain sudah pelan-pelan buyar dan bisa dimanfaatkan dengan satu penetrasi, satu tekanan-tekanan yang bisa membahayakan atau juga mencari peluang untuk bisa memperbesar atau juga menyamakan kedudukan di babak kedua ini. Charles Wolf, Rodrigo Moreira sampai cetak gol kedua bagi Persikapas Pasuruan. Masih berlari-lari dia mencari ruang, melakukan pergerakan. Arturo Villasanti tidak memberikan kesempatan kepada Sandesia untuk bisa mendapatkan bola. Oka John dan Rodrigo Moreira. Ini dia Oka John. Arturo Villasanti cukup tenang dia. Kali ini satu serangan yang cukup dibangun. Satu sliding yang begitu bersih dari Oka John. Menuju Sandesia. Ada Heri Ismanto. Masih para pemain dari Persikapas menghalau gerakan dari para pemain Persiwa Wamena. Kasan Soleh kali ini dorong bola pelan saja. Edgar Rolon masih dapat dihalau dengan baik oleh Yohanes. Dengan penampilan seperti ini sulit untuk dipercaya bahwa tim sekelas Persiwa Wamena bisa bertengger di puncak klasemen. Dan saya juga mencermati bagaimana duel mereka melawan tim yang sekarang berada di juru kunci klasemen Grup Timur. Mereka memainkannya dengan situasi yang benar-benar di bawah tekanan. Sehingga kelas mereka sebagai pemuncak klasemen tidak begitu kelihatan sore hari ini.
Terjadi pelanggaran antara Tarik dan juga Asep Dayat. Dua sahabat setia tentunya di sore hari ini. Mencoba mencari-cari peluang di 15 menit terakhir pertandingan ini para pemain-pemain dari kedua tim. Dan kali ini kembali lagi Asep Dayat seperti memiliki motivasi tersendiri dari seorang Asep Dayat yang tampil begitu terengginas sejauh ini. Febrian. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikapas Pasuruan. Asep Dayat yang mendapatkan bola. Masih Asep Dayat. Asep Dayat kali ini coba melakukan pergerakan. Kembalikan lagi dia bola kepada Kasan Soleh. Kali ini maksudnya menuju pergerakan dari... Terjadi tarik-menarik antara Oka Jun dengan Andi Odang. Itu dua yang tidak pernah berhenti sejak babak pertama tadi digulirkan. Dan kita melihat bagaimana Amaya terus reaktif di pinggir lapangan. Ya, setelah bagaimana suatu keputusan yang saya pikir sia-sia ya apa yang dilakukan Edi Sibung menendang bola yang sudah ditiup yang dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Ya ini adalah resiko dan dia harus menerima kartu kuning yang pertama untuk dirinya. Berada dalam kotak penalti kali ini para pemain Persiwa Wamena dihalau saja tanpa memberikan kompromi sedikit pun. Para pemain Persikapas memang lebih terfokus untuk menjaga pertahanannya di 12 menit terakhir waktu normal babak kedua. Edi Sibung, pemain yang mendapatkan kartu dari wasit M. Agus, mencoba mencari celah anak-anak Persiwa Wamena yang saat ini mengambil inisiatif penyerangan, mengambil ritme permainan untuk melakukan tekanan demi tekanan untuk mencoba meraih poin 1 dari pertandingan tandangnya. Pelan-pelan mencoba melakukan ball possession. Para pemain dari Persiwa Wamena kali ini, Herman Rontini langsung saya kirim bola ke dalam kotak penalti, masih dihalau oleh Heri Ismanto. Coba kali ini satu serangan balik dibangun oleh Persikapas melalui Edi Sibung. Masih Edi Sibung kali ini. Pelan saja dia ke belakang. Mencoba pelan-pelan para pemain dari Persikapas Pasuruan. Kembali lagi lakukan ball position, mencoba menarik para pemain Persiwa Wamena. Febrian, masih Febrian kali ini. Sayang sekali tadi, maksudnya Rodrigo Moreira berhasil merebut bola. Edi Sibung kali ini langsung saja dia merubah arah kepada Kasan Soleh. Masih Kasan Soleh yang berusaha mengejar bola, dikuasai sepenuhnya kali ini oleh Kasan Soleh. Terlihat meminta bola di kejauhan, ke tiang jauh, lebih dekat kepada gawang Charles Wolf. Percobaan pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Persikapas masih belum bisa mengelabui ataupun juga memberikan satu tekanan kepada barisan pertahanan Persiwa Wamena. Igede Sukadana masuk menggantikan Asep Dayat. Dengan dimasukkan ini apakah yang bertanda lebih terfokus untuk menjaga lapangan tengah dari Persikapas Pasuruan. Ya, kita melihat memang secara fisik stamina Asep Dayat sudah mulai menurun karena dengan pergerakan yang super aktif sejak kick off, beredar di sektor kiri, di sektor kanan pertahanan Wamena. Saya pikir satu keputusan yang juga jitu dari Amaya untuk menarik keluar Asep Dayat dengan memasukkan satu gelandang muda yang juga energik, Igede Sukadana. Kembali lagi satu pergantian pemain. Bagaimana kita lihat Sugianto masuk di babak kedua ini. Menggantikan Immanuel Patwa. Sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh Coach Joko Susilo. Mencoba dia mencari cara, mencoba dia mencari taktik untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Kasan Soleh kali ini cepat dia berada dalam kotak penalti. Belum bisa menembus kotak penalti Kasan Soleh. Perebutan bola, sudah satu pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Rodrigo Moreira. Cepat kali ini. Bagaimana Onor Yonde atau juga Oka John
Arturo Villasanti bagaimana sudah terfokus untuk melakukan sapu bersih setiap bola yang mendekati kotak 16 dari Persikapas Pasuruan. Iya, tentunya kita Rendra dengan memasuki waktu ke menit ke 82. Bagaimana sekarang Amaya lebih memfokuskan bagaimana koordinasi untuk pertahanan ya. Apabila memang mereka tidak bisa untuk kembali mencetak gol, poin atau skor 2-1 ini udah cukup baik hasilnya. Hanya menyisakan seorang Rodrigo Moreira di depan para pemain Persikapas. Yang lainnya menumpuk di jantung pertahanan. Yang cepat kali mencoba satu serangan balik. Sebelum bisa bagaimana Yesaya menjadi palang pintu dan sebaliknya para pemain dari Persiwa Wamena berusaha keluar untuk melakukan tekanan di 10 menit terakhir ini. Satu kerjasama yang sangat baik diperagakan oleh anak Persiwa Wamena. Sayang tendangan yang tadi coba dilakukan oleh Sandesea masih terlalu pelan dan masih melebar di sebelah kanan dari gawang Roni Tri Presnanto. Ya, kita melihat bagaimana anak-anak Wamena sepertinya dihantui untuk harus sesegera mungkin bisa menyeimbangkan keadaan. Sehingga sederet peluang yang mereka temukan, yang mereka munculkan, kerap mereka selesaikan dengan tergesa-gesa. Sehingga ketidaksabaran ini membuat mereka sulit sepertinya untuk bisa menciptakan gol-gol balasan. Edgar Rolon dan juga Irfan Junaidi masih terpincang-pincang dia. Inilah dia Pancho Rotuno dengan tendangan gawangnya begitu keras mengarah kepada Rodrigo Moreira, tapi memang ada Ono Rionde. Kembali kali ini coba tekanan dilakukan oleh para pemain Persikapas Pasuruan sudah meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Edi Sibung dan juga Persikapas Pasuruan. Sudah sangat melambat tempo permainan dan juga sudah semakin turun stamina dari para pemain. Dan kita juga melihat bagaimana anak-anak Pasuruan dengan cerdas bisa mendelay untuk bisa memaksimalkan sisa-sisa waktu ini. Peluang kali ini coba dibangun oleh Persikapas Pasuruan. Masih mendapatkan, sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana asisten wasit 2 Budiarto telah mengangkat bendera. Ya, sayang sekali sebenarnya dilakukan Andi Odas Media udah bersiap-siap untuk melakukan tendangan ke tiang jauh, Rendra. Namun dengan munculnya Irfan dari belakang, dia lebih berinisiatif memberikan umpan. Namun memang keputusan wasit sangat tepat. Irfan Junaidi akan duel dia dengan Sugianto, pemain yang baru masuk. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Irfan Keras ya. cukup keras tadi. Seharusnya Agus memberikan satu kartu kuning untuk tackling yang membahayakan pergerakan dari Sugianto tadi. Masih memiliki 5 menit. Waktu yang cukup panjang bagi para pemain Persiwa Wamena. Satu sundulan kali hampir saja membentur mistar sundulan dari Sugianto. Tipis peluang dari Persiwa Wamena di menit-menit akhir babak kedua ini. Ya, satu hal sebenarnya memang ditakutkan oleh Amaya di menit-menit akhir selalu pemain-pemain dari Pasuruan kehilangan konsentrasi. Bagaimana kita Sugianto sangat-sangat sedikit sekali mampu mencetak gol di menit-menit akhir. Kita lihat bagaimana ya peluang yang didapat sangat-sangat baik dan inilah peluang yang terbaik yang didapat Sugianto setelah dia masuk. Ya, satu asis yang bagus dari Peter Rumaropen tadi dan kita melihat dengan postur yang jauh lebih jangkung. Bagaimana Edi Boke tadi melakukan sundulan, menerpa tanah dan bola mantulnya gagal dimaksimalkan oleh Sugianto tadi. Charles Wolf keluar dari sarangnya dan satu tendangan lob masih melebar, masih belum menemui sasaran dari Andi Odang. Ya, sebenarnya satu keputusan yang sangat baik, Rendra. Kita lihat bagaimana Andi Odang melihat posisi dari kiper telah jauh dari gawang sehingga dia juga melakukan tendangan lob ke gawang namun memang belum tepat arahnya. Kembali terperangkap dalam posisi offside. Rodrigo Moreira. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, dalam sudut pandang yang sempit, agak aneh memang melihat keputusan asisten wasit memutuskan
bahwa situasi itu adalah situasi yang offside. Kita lihat bagaimana dengan sisa waktu yang kurang dari 5 menit para pemain sudah bermain dengan naluri permainan sepak bolanya saja. Sudah tidak berada dengan skema 3 permainan yang diterapkan melalui taktik strategi yang seperti di babak pertama atau juga di awal-awal babak kedua. Coba lakukan tekanan, kali ini tarik, langsung saja mengirim bola ke dalam kotak penalti. Masih tersisa waktu yang cukup panjang dengan waktu 3 menit bagi Persiwa Wamena untuk melakukan tekanan demi tekanan. Kali ini cepat, Rodrigo Moreira, masih Rodrigo Moreira. Kawal ketat dia oleh Onurionde John atau juga Oka John. Pelan kali ini Edgar Rolon berusaha mendelay bola, ada Kasan Soleh, dorong saja kembali ke Kasan Soleh. Para pemain dari Persekapas Pasuruan merubah arah Edi Sibung yang dituju. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Persiwa Wamena. Bisakah Persiwa masih dapat dihalau oleh anak-anak Persekapas Pasuruan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara Herman Rontini dan juga Edi Sibung? Terjadi insiden di menit-menit akhir babak kedua ini. Mudah-mudahan saja faktor kelelahan dan juga faktor stamina semakin menurun tidak membuat emosi meluap-luap dan juga emosi yang meledak yang merugikan baik pribadi ataupun juga tim yang bertanding di sore hari ini. Ya, tidak jelas terlihat oleh kita Rendra apa yang terjadi sebenarnya. Memang terjadi sebenarnya sebelumnya dorong-dorongan antara Edi Sibung itu dengan Herman Rontini. Ya, kita mengharapkan hal ini tidak terjadi. Memang ya emosi Rendra di menit akhir gini memang harus selalu bisa dipertahankan atau dijaga ya. Oh, tendangan terlihat Ya. memang. Ada memang gerakan yang disengaja oleh Edi Sibung. Satu gerakan kedutan dari kaki kanan Edi Sibung menerpa perut dari Herman Rontini. Jorge Amaya tidak henti-hentinya dari pinggir lapangan terus memberikan instruksi kepada anak asuhnya di Persekapas Pasuruan. Dia Edi Sibung. Lemparan ke dalam kali ini coba dilakukan bagi Persiwa Wamena yang hanya memiliki waktu kurang dari 60 detik di waktu normal. Mencoba melakukan tekanan para pemain dari Persiwa Wamena. Langsung saja cepat dia. Bagaimana Sandesia kali ini? Ada Pancho yang langsung menutup pergerakan. Bahli bola dikuasai bola. Langsung saja kali ini Ronnie Tri menunjukkan kelasnya dengan menjemput bola sambil terbang dia. Ya, ini adalah menit-menit yang sangat rawan dengan gol dan juga rawan dengan kericuhan. Karena dalam beberapa momentum saya melihat jarak wasit M. Agus dengan titik kejadian terkesan agak jauh. Dan ini bisa memicu, menyulut terjadinya kerusuhan. Andi Odang, kita lihat. Hanya kurang dari beberapa detik lagi waktu normal akan berakhir. Satu pergantian pemain untuk mendelay waktu dilakukan oleh Jorge Amaya. Kita lihat bagaimana Supriyadi dimasukkan untuk menggantikan seorang penyerang Andi Odang. Andi Odang juga kita lihat berusaha mendelay dan Yesaya berusaha mendorong seorang Andi Odang. Inilah dia trik-trik yang sering terjadi tentunya di lapangan hijau. Febrian juga berusaha mengawal seorang Andi Odang. Supriyadi. Berapakah tambahan waktu dari babak kedua ini? Kita lihat Sandesia, Boka yang berada dalam kotak penalti. Masih tersisa 2 menit lagi. Tambahan waktu bagi Persiwa Wamena. Dan akankah kemenangan 3 kali berturut-turut atau juga 4 kali berturut-turut yang telah dicamkan oleh Persiwa Wamena harus tumbang di Stadion R. Sudarsono Pasuruan kali ini, di mana mereka harus menelan kekalahan dari tim yang berada di posisi juru kunci. Satu hal yang sangat menarik tentunya bagaimana tim yang berada di posisi puncak harus takluk di sore hari ini. Dan yang menaklukkannya adalah Persekapas Pasuruan yang berada di posisi juru kunci. Kesempatan terakhir saya pikir. Kita melihat bagaimana Charles Wolf sudah berada di garis tengah. Apakah akan terjadi drama di sini?
Gimana Onorionde juga peluang terakhir kali ini dan hampir saja. Inilah dia, kita lihat sudah menjadi satu peluang bagi tim Persiwa Wamena. Ya, kita sebenarnya ini bukan pemain Persiwa yang melakukan heading, ya justru malah saya pikir di sini Villasanti yang melakukan heading. Oleh karena itu tendangan penjuru untuk Persiwa Wamena. Kembali lagi ini menjadi peluang terakhir Peter Rumaropen bersama Persiwa Wamena. Bisakah mereka mencuri 1 poin ataukah mereka harus takluk di Pasuruan? Saat yang kritis saya pikir. Hampir seluruh pemain dari Persiwa Wamena maju untuk membantu serangan. Detik-detik terakhir kita lihat wasit M. Agus sudah melihat peluitnya. Satu serangan balik kali ini cepat dilakukan oleh Persikapas Pasuruan. Bisakah mereka mencuri gol di menit-menit akhir untuk memperbesar keunggulan dan menjadi 3-0 dan sebuah gol di menit-menit akhir membuat Charles Wolf harus mengambil kembali bola. Sebuah gol yang merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk Persikapas Pasuruan. Bagaimana sebuah drama terjadi. Tim yang berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur Liga Jarum Indonesia 2007 harus takluk dari tim yang berada di posisi juru kunci. Satu hal yang sangat luar biasa terjadi di Pasuruan sore hari ini. Ya, suatu hal yang sangat menyesalkan tentu saja buat Persiwa Wamena. Kita melihat bagaimana super sub Supriyadi, satu keputusan yang juga tidak hanya sekedar menilai permainan dari Jorge Amaya, tetapi Supriyadi yang masuk menggantikan Andi Odang justru menyumbangkan gol yang ketiga untuk Pasuruan. Sebuah skor yang benar-benar di luar dugaan. Bagaimana sebuah tim yang berada di posisi juru kunci bisa menaklukkan sebuah tim yang bertengger di puncak klasemen. Ya, baru saja wasit M. Agus meniupkan peluitnya dan sudah berakhirlah pertandingan di sore hari ini dari Stadion R. Sudarsono Pogar, Bangil, Pasuruan. Kita lihat Pancho Rotuno yang kita sebut hari ini dari from zero to hero dan menjadikan sebuah gol bunuh dirinya bisa menjadikan dengan gol spektakulernya dan akhirnya Rodrigo Moreira dan juga sebuah gol di menit-menit akhir membuat Persikapas unggul 3 atas Persiwa 1. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.